Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan makna manusia merdeka yang menjadikan manusia itu bebas, memiliki keadaban dan menciptakan keadilan bagi dirinya dan bagi lingkungan sekitarnya. Menjadi negara dan bangsa yang merdeka, yaitu negara dan bangsa yang juga memperjuangkan keadilan dan keadaban bagi bangsa lain. Ada bahaya yang bisa dirasuki jika seorang manusia atau sebuah bangsa betul-betul merdeka. Mereka memahami makna kemerdekaannya adalah kebebasan tanpa batas. Mereka memahami kemerdekaannya sebagai bentuk penjajahan baru untuk menindas dan mengeksploitasi negara lainnya. Sangat berbahaya jika kemerdekaan pada akhirnya memandang rendah bangsa lain. Muhammad Yamin mengatakan bahwa kemerdekaan harus merupakan wujud dan menjadi bentuk perlindungan terhadap kemanusiaan. Kemerdekaan menurut Soekarno adalah bentuk dari mengangkat harkat dan martabat sesama manusia, bukan memandang rendah bangsa lain. Kemerdekaan jangan membawa kita, bangsa Indonesia, negara dan manusia, masuk dalam bahaya chauvinisme menurut Soekarno, yang mana memandang manusia atau negara Indonesia sebagai uber alles, negara yang lebih unggul daripada negara lainnya. Jika kita terbentuk seperti itu, maka kemerdekaan kita merupakan bentuk penjajahan baru bagi negara lain. Hal ini yang terjadi seperti pada negara fasis Jerman pada Perang Dunia I. Mereka memandang negara mereka paling unggul, bangsa Arya, ras unggul dibandingkan negara lainnya. Mereka melakukan ekspansi, melakukan eksploitasi terhadap kemanusiaan. Selain bahaya chauvinisme, era sekarang juga ada yang namanya ultranasionalis. Bahaya dari ultranasionalis hampir sama dengan chauvinis. Memandang dirinya, memandang negara dan bangsanya merupakan negara yang absolut, diri yang absolut, manusia yang absolut. Orang lain di luar negara, bangsa dan dirinya tidak ia pandang. Ia tidak menganggap mereka sebagai bagian dari tujuan hidup bersama. Manusia merdeka harus mampu berbuat adil dalam keadaban. Karena adil dalam keadaban itu adalah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka dari penjajahan bukan berarti menciptakan penjajahan baru, tapi membentuk manusia yang beradab dan berkeadilan. Nasionalisme yang dipupuk pada bangsa yang merdeka adalah nasionalisme yang memperkenalkan kemanusiaan dan keadaban yang sifatnya universal. Hal ini tidak membawa kita masuk ke kosmopolitanisme ataukah kita masuk ke globalisme. Namun kita sebagai bagian nasionalisme di Indonesia yang menurut Bung Karno adalah nasionalisme kecil, berada hidup bersama-sama dengan keluarga bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia ini. Nasionalisme Indonesia harus hidup tumbuh subur dalam internasionalisme, dan bahkan sebaliknya, internasionalisme harus tumbuh subur dalam nasionalisme. Karena nasionalisme hanyalah salah satu bagian dari dunia. Bangsa dan negara yang merdeka dan manusia yang merdeka merupakan salah satu bagian dari hubungan kekerabatan keluarga-keluarga di dunia ini. Dengan menjadi keluarga dunia, maka kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bersama-sama seluruh negara dunia menjadi bagian dari wujud yang harus kita perjuangkan. Manusia yang adil dan beradab harus menjadi arah perjuangan bangsa-bangsa dunia. Indonesia merdeka menjadi manusia yang utuh. Indonesia yang merdeka adalah menjadi bagian dari memperjuangkan keadilan dan keadaban manusia Indonesia dan keadilan dan keadaban bersama bangsa-bangsa di dunia. Itulah makna keadilan dan keberadaban bangsa Indonesia setelah menjadi manusia merdeka. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus diwujudkan dalam nasionalisme dan dalam kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia.